Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dari Peternak Google. Oke, kali ini saya akan membahas terkait bagaimana menjadi peternak yang mandiri. Nah, artian peternak mandiri di sini adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan peternakan kita oleh sendiri. Salah satunya adalah kebutuhan DOC. Nah, maka dari itu di sini ada 4 kandang ya. 4 kandang ukuran 2 meter ke 1 berapa, Mang? 2 meter ke 2 meter 30 ukurannya ini. Satu kandang ini 2 meter ke 2 meter 30. Diisi berapa ekor? Nah, ini isinya ya. Ini kandang pertama. Kandang pertama isinya jagonya 1, betinanya 6, 5 ayam layar atau ayam petelur, 1 ayam pelung ya. Nah, jantannya ini Bangkok. Ukuran sabar ya, Mang? Bangkoknya? Ukuran 4,5 ya ukurannya. Nah, satu kandang ini populasinya yaitu 7 ekor berarti 7 ekor. Nah, kemudian kandang sebelahnya ini 8 ekor. Kenapa 8 ekor? Sebetulnya masih kelebihan. Nanti ini ada 2 jenis ayam betinanya itu. Yang pertama adalah indukan super ya, asli dari Kota Mandiri, hasil breedingan Kota Mandiri ini. Bobotnya lihat sendiri, sama Bangkok sama jantannya udah hampir sama, cuman kalah tinggi. Nih. Ini adalah ayam super. Nah, ini udah mulai bertelur. Dari 3 ekor ayam super ini yang sudah lancar produksi telurnya, ini baru 1 yang hitam. Nah, yang layar ini ada 4 ekor. Ada 4 ekor ya. Alhamdulillah sehari itu rutin 50% telur jadi dari 4 ekor betina menelurnya itu sehari 2 telur. Nah, kemudian sebetulnya ini kandang ini masih kosong, dijadikan kandang karantina ya. Ada isinya, ada ayam pelung, anakan ayam Bangkok, dan 1 ayam KUB. Tapi nah, ini unik. Ini dulu saya beli ayam KUB, tapi bulunya itu coba lihat, bulunya bulu kapas. Ini bulunya bulu kapas. Ini ayam KUB ya. Umurnya ini sekitar 3 bulanan lah, 3 bulan lebih, jalan 4 bulan kayaknya. Nah, ini sebetulnya satu box atau satu generasi sama ayam KUB ini. Nah, ini ayam KUB umurnya masih pulet. Ini ada betinanya itu 5 ekor. Jantannya kebanyakan karena kemarin pas beli sulit ngebedain mana jantan mana betina. Ternyata udah umur 3 bulan lebih, bulu-bulu jantannya udah mulai keluar, bulu-bulu mayangnya. Nah, jadi akhirnya dari 14 ekor jantannya itu ada 8. Nah, 5 ekor di sini ya betinanya. Yang 1 ekor tadi yang kapas. Jadi yang kapas tadi itu 1 breedingan sama yang ini. Ini umurnya sekitar jalan mau 4 bulan. Nah, berarti betinanya ini kalau belajar nelur itu sekitar 2 bulan lagi ya, mungkin umur 6 bulan mereka baru mulai bertelur. Nah, jantannya nanti saya nggak akan pakai jantan ini karena nunggu jantan ini lama. Umur setahun baru bisa bagus pacaknya. Jadi rencananya betina-betina ini nanti saya akan silangkan. Ada di kandang 1 lagi di sana ayam sentul. Jadi nanti ini akan dibuat kandang Senkub sentul KUB. Nah, berarti tapi masih lama karena sulit beli indukan ayam KUB yang sudah produksi itu cukup mahal ya. Yang sudah produksi 1 paketnya itu bisa sampai harganya itu 1.250.000
saya pernah nanya dari Bogor, dikirim dari Bogor. Itu 4 betina 1 jantan. Jadi 5 ekor itu 1.250.000. Jadi per ekornya kehitungnya bisa sampai 250.000 gitu. Nah, jadi saya kebetulan ada teman di sini di daerah saya. Dia beli ayam KUB sekitar 300 ekor ya, tapi dia jual jadi pedaging. Nah, ini saya hasil seleksi, saya milih yang kira-kiranya bisa dijadikan indukan. Seperti itu. Oke, dari indukan ini dari 5 diharapkan bisa 50% lah bertelur. Kalau udah 50% bertelur, itu lumayan bisa 2 atau 3 telur per hari. Nah, kalau dikalkulasikan dengan ayam apa tadi, bikin ayam joper, itu bisa sehari itu kalau ini 3, kemudian yang kandang 2 tadi 5, berarti 8 telur per hari. Nah, ya dikalikan saja 8 kali 7 berapa, karena telur ini nih dari sini, dari kandang-kandang ini semua kita akan kumpulkan telurnya. Nah, kita lihat telur yang sudah dikumpulkan minggu ini sudah ada 14 butir dari 5 indukan yang sedang produksi bertelur. Nah, dari kandang-kandang tadi ini langsung ke bank telur. Ini bank telurnya. Ini dikumpulkan selama 7 hari. Ini udah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 16 butir telur. Dari sini setelah 7 hari dikumpulkan dari sini, langsung masuk ke sini. Pos berikutnya. Apa pos berikutnya? Adalah ke mesin tetas. Nah, ini mesin tetas kita kapasitasnya itu 80 butir telur. Ini apa namanya? Sudah semi otomatis. Kenapa disebut semi otomatis? Karena tidak perlu membalikan telur satu persatu, cukup ditarik saja apa ini raknya. Nanti kita lihat setelah apa namanya nyala ya. Nah, ini nanti ditarik nih, digeser ke sebelah sini. Jadi telurnya itu langsung berputar semuanya. Nah, berapa kali sehari? Sehari itu biasanya saya muter 3 kali sehari. Kapan? Pagi, siang, sama malam. Ya, pagi-pagi sebelum ngasih pakan ayam, saya putar telur, kemudian siang hari jam 1 putar lagi, dan diputar lagi itu jam 8 malam. Jadi sehari itu 3 kali. Nah, yang atas ini adalah mesin hatcher, tapi sebelum saya gunakan karena belum ada termostatnya ya, jadi belum bisa digunakan. Nah, termostatnya ini saya pakai merek STC 1000 ya, STC 1000. Harganya itu sekitar berapa ya kemarin? Kalau nggak salah cuma 90.000 sama ongkir, itu sudah sama ongkir. 90.000 sama ongkir. Sebetulnya ada yang lebih murah. Cuman saya lihat-lihat di reviewer di grup-grup Facebook penetasan telur, yang harga 40.000 itu boros ke lampu. Cepat ganti lampu ya. Berarti cost juga semakin bertambah. Alhamdulillah ini dari sudah apa namanya menetaskan 3 periode meskipun sedikit kemarin karena baru produksi ayamnya. Alhamdulillah 3 periode itu menetas sekitar 80%. 80% daya tetasnya gitu ya. Asalkan telurnya fertil gitu. Hal yang harus diperhatikan ketika memiliki inkubator, yang pertama adalah suhu. Suhunya itu jangan berpatokan pada termostat ini.
tapi berpatokan kepada nih ada termometer kayu. Nah, termometer kayu itu harganya murah, cuma 8.000. Yang kemudian adalah yang harus diperhatikan adalah kelembaban. Ini nih alat kelembabannya. Kelembabannya itu idealnya di angka 50 sampai 60%. Kalau suhunya idealnya itu di 37. Meskipun ini 38, suhu realnya itu ini ada di 37,5 ya. Nah, kalau misalkan nih kelembabannya kurang, itu dikasih tatakan yang berisi air di bawah telurnya untuk meningkatkan kelembaban di mesin tetasnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah telur ini menetas, langsung kita lanjut ya ke box DOC. Box DOC-nya itu ada di sini. Ini tetasan saya kemarin sudah ada 9 ekor karena kemarin netasin itu yang pertama telurnya itu cuma 2. Nah, yang 2 itu masuk sini ya. Ini cuma 2 karena telurnya cuma 2, telur-telur sisa masuk sini. Ini box DOC. Nih, ini ayam yang sudah umur sekitar jalan mau ke 3 minggu, 2 minggu lebih. Ini ayam pelung dan ayam Bangkok Birma kalau tidak salah ya. Ini. Nah, ini tetasan yang kemarin. Ini ada 9 ekor dari 2 periode tetasan. Yang pertama itu saya masukkan ke mesin tetas itu sekitar 9, cuman pertil 5. Dari 9 cuman pertil 4 karena waktu itu ayam layarnya baru datang, jadi belum kepacak bener sama jantannya. Dari 4 kalau saya bukan 5, 4 telur yang pertil menetas 3, yang satu tidak menetas gitu. Jadi dari 4 butir telur menetas 3. Ini 2 periode yang berbeda, ini beda umur. Ini ayam umur yang satu itu udah mau jalan 2 minggu, yang satu mau seminggu. Jadi ini beda umur. Yang petetasan selanjutnya, tetasan ketiga itu menetas 6 dari 8 dari 7, karena yang satu itu sebetulnya tidak fertil tapi tidak tercek, nggak ke candling. Jadi pas dipecahin itu memang masih kuning telurnya, berarti tidak fertil. Jadi yang fertil itu dari 7 fertil menetas 6. Seperti itu. Ini berarti ada 9 ekor. Nah, dengan beternak mandiri tadi dari kandang-kandang dari sana ya, saya hanya punya yang sudah produksi itu hanya 5 ekor. Sekarang telurnya sebanyak tadi. Jadi seminggu itu saya bisa panen telur itu sekitar 16 butir. Pertilnya 80%, berarti bisa dianggap yang pertilnya itu 12. Nah, dari 12 saya harap yang menetas itu 90%. Dari 12 anggaplah 10 yang menetas. Jadi seminggu sekali saya sudah punya DOC sebanyak 10 ekor. Nah, apalagi kalau yang kandang satu yang sebelah sana itu sudah mulai rajin bertelur, itu sehari bisa sampai 8 butir telur ya, 8 butir atau misalkan paling sedikit 6 lah, karena itu dari 10 ayam. Dari 10 ayam karena yang layernya itu cuman ada 9, dari layer itu anggap cuman 4 ya. Nah, ini akan memangkas kos. Kos apa? Kos DOC. Jadi saya tidak perlu membeli DOC lagi seperti itu. Nah, dari sini setelah 2 minggu lebih masuklah ke box ini. Ya, masuk ke box ini. Dari sini sampai umur 1 bulan. Dari umur 1 bulan masuklah ke pembesaran. Ini rencana saya pembesaran. Nah, ini kandang pembesaran saya memang baru 1 karena ya ayamnya juga memang baru populasinya baru sedikit. Ini saya isi
oleh ayam KUB karena ini ada pesanan orang, saya pisahin 2 ekor jantan sudah dipesan sama orang Garut ya. Ini nanti kandang pembesaran. Ini muat berapa? Ini kalau dari umur 1 bulan perkiraan bisa masuk 35 sampai 40 ekor asalkan. Nah, tempat makan ini dikasihnya jangan hanya sebelah sini, tapi dikasihnya bolak-balik sebelah sana belakangnya. Nah, supaya apa makannya? Ini kan satu baris sini cukup sekitar bisa 10 ekor. Sini ke sebelah sini 10 ekor. Sana 10 ekor, 10 ekor bisa sampai 40 sampai umur panen. Rencananya memang agak desek-desekan, idealnya itu memang di sekitar 35 lah ya, 35-30 mungkin. Nanti kita lihat aja situasinya kayak gimana. Nah, itulah salah satu cara kita menjadi peternak mandiri. Kemudian nih sedikit bocoran. Kandang ini yang saya sedang buat sama mang saya itu adalah kandang BSF. Mungkin para peternak sudah pada tahu BSF itu apa, Black Shoulder Fly atau maggot. Nah, kenapa saya mendengar dari para konten kreator ayam ya di YouTube, kemudian informasi-informasi dan memang fakta di lapangan, harga pakan ayam itu semakin minggu atau semakin hari itu semakin naik karena kelangkaan bahan baku jagung. Akhirnya saya mau tidak mau sebelum populasi saya membeledak ya, saya harus mempersiapkan bagaimana saya membuat pakan alternatif dari maggot gitu. Itu bisa menekan kos pakan. Kenapa? Nah, sekarang kita hitung-hitungan. Dari kandang-kandang ini pakan buat indukan itu saya kemarin coba hitung kosnya itu per ekor sekitar Rp700 ya. Rp700 itu sudah termasuk yang ini nih, dihitung indukan aja ini yang KUB. Yang KUB ini dihitung indukan. Ini saya sudah punya sekitar ada 30 ekor. Nah, 7 dikali 3 210.000 kalau 10 hari ya gitu. Jadi 10 hari itu seharinya itu saya menghabiskan sekitar 21.000 ya, 21.000 untuk pakan indukan. Nah, tapi kalau dihitung-hitung ini masih cukup apa ya, worth it lah. Kenapa? Kalau saya beli DOC, harga per ekornya itu DOC seberapa? 7.500 jopernya. 7.500 joper per ekor ya. Kalau satu box itu kan minimal satu box ya 100 ekor 750.000 ya. Mending alon-alon asal kelakon ya, kalau kata bahasa Jawanya mah. Jadi ya mending sedikit-sedikit tapi terus berlanjut itu. Nah, tapi ya disinilah para peternak harus pintar-pintar cari solusi yang mensiasati harga pakannya semakin naik tadi, mencari pakan alternatif. Saya sudah membuat tadi kemarin itu pakan ini fermentasi. Kenapa pakan difermentasi? Saya sudah jelaskan bahwa dedak apabila difermentasi akan lebih mudah diserap kandungan karbohidratnya oleh ayam. Jadi nggak langsung jadi kohe yang dimakan itu, tapi terserap oleh tubuh menjadi daging seperti itu. Nah, itulah kawan, kenapa kita membuat kandang dari kandang indukan, karena untuk menekan harga DOC tadi. Kalau seharinya itu di Rp700, anggap kita sekali pakan itu berarti sampai masuk ke inkubator itu 7 hari, ya hitung-hitung aja lah dari 700 ya gitu. Nah, setelah dari sini rencananya
indukan ayam super tadi nih, yang tadi di sini nih. Kita lihat lagi ayam super kita. Nah, indukan ayam super ini yang sebelah mana? Nah, indukan ayam super ini saya akan coba silangkan untuk mengupgrading apa namanya genetiknya. Kenapa? Karena ayam ini tidak punya genetik petelur. Turun. Tidak punya genetik petelur, tapi alhamdulillah produksi telurnya ini sudah baik. Nah, saya akan coba silangkan dengan ayam import, yaitu ayam Rear, Rhode Island Red, ya, ayam pejantan Rear, untuk anaknya ini biar bisa memiliki gen petelur. Nanti ini disebutnya nah, kandangnya di mana? Turun. Kandangnya nanti akan di sini. Nah, kandangnya di sini ya, akan dijadikan pulet indukan. Nanti akan diseleksi anak-anak ini untuk menjadi galur betinanya. Jadi anak-anak ini akan saya sortir, ambil betinanya untuk jadikan pulet. Saya harap dari pulet tersebut memiliki gen dari petelur sehingga kualitas telurnya itu bisa meningkat gitu. Jadi terus apalagi supaya tidak ada sifat ngeramnya, karena ini kan pure, nggak ada gen petelur, jadi dipastikan akan memiliki sifat mengeram. Nih yang hitam ini mengeram. Anaknya nanti kalau saya silangkan dengan ayam Rear, saya harap tidak punya sifat mengeram seperti itu. Ini bobotnya, meskipun bobotnya seperti ini, rajin bertelur, ini sekitar ada 4 kilonya, Mang. Hah? 3,5 kilo sini tuh. Nih yang hitam ini bobotnya ada 3,5 kilo. Nah, berarti kan gen pedagingnya itu sangat kuat. Tinggal kita upgrade ke kualitas bertelurnya nanti. Karena dia itu silangan ya sebetulnya. Silangan dari ayam lain. Nah, coba tebak aja nih. Nanti coba tebak di kolom komentar, ayam super ini silangan apa ya. Nanti kalau yang bener nebaknya, saya kasih hadiah lah. Nanti saya coba pikirkan hadiahnya apa. Oke. Nah, itulah ya sedikit cerita kami dari peternak Google ingin mengembangkan cara berternak ayam secara intensif ya dan mandiri ya. Kenapa? Supaya bisa memiliki tingkat produktivitas yang tinggi seperti itu. Nah, bisa dijadikan, ini kan dihitungnya lah masih skala rumahan ya. Saya masih melihara ayamnya juga masih sedikit, tapi saya harap dari sini ini banyak banyak yang terinspirasi. Karena untuk bisa jadikan untuk sampingan, lumayan lah itu. Nah, kalau misalkan harga ayamnya 40.000, kita anggap jangan muluk-muluk deh, seminggunya itu cukup 15 ekor. Seminggu 15 ekor, kalau harga ayam 40.000 berapa keuntungannya? Sekitar 1.200.000 kalau 40.000 ya, dari 30 ekor. Dari 15 ekor 40 200 600.000 kalau 15 ekor. Kalau 30 1.200.000. Kalau kita jangan muluk deh, 15 ekor dulu ya. 600.000 itu kita anggap biaya pakannya jangan dimasukkan pakan ini nih, pakan indukan. Pakan pembesarannya itu anggaplah si anakannya itu butuh pakannya itu 20.000 ya. Berarti kita masih punya 20.000 lebih untuk keuntungan kita ya. Masih dipotong itu kalau listrik ya, listrik untuk mesin tetas ya paling berapalah 50.000. Saya udah sama vitamin itu ya, vitamin. Kalau di sini saya tidak menggunakan vaksin, belum menggunakan vaksin. Jadi saya rutin ayam-ayam ini saya kasih jamu. Nanti saya akan buat konten khusus bagaimana membuat jamu racikan yang mudah, enggak ribet ya. Nanti
tunggu saja kontennya membuat jamu. Nah, jamunya itu biasanya dikasih 2 hari atau 3 hari sekali, diselang-selang sama vitamin ini. Saya menggunakan vitaminnya itu yang untuk indukan adalah egg stimulan, ya, karena untuk mencukupi vitamin ayamnya. Itu jadi lumayan kan kalau seminggu itu 600.000 dipotong pakannya itu tadi berapa? 20.000, berarti 300.000 per minggu, ya. Itu cukup lumayan menurut saya untuk dijadikan sampingan. Apalagi nih kalau udah ada maggot, ini bisa keuntungannya lebih gitu ya, karena pakannya tadi 20.000 itu full pakan pabrikan. Kalau kita pakai full pakan pabrikan dari umur DOC sampai umur 2,5 bulan, estimasinya itu sekitar 20.000 ya. Jadi itulah cerita kita dari peternak Google, bagaimana kita cara mengembangkan ayam untuk bisa jadi peternak yang mandiri. Nah, nanti untuk konten-konten selanjutnya, konten jamu, tunggu saja, konten maggot. Nanti saya akan buat konten khusus ya, bagaimana cara beternak maggot, mulai dari mana, sistemnya seperti apa, dan apa yang harus disiapkan. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Salam peternak mandiri, salam dari peternak Google. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.